Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrul Aziz Firdaus dari kelas B Aquakultur NIM 14111313389 kelompok 11 Manajemen Kualitas Tanah, materi pengapuran dan pemupukan. Tujuan dari pengapuran dan pemupukan yaitu untuk mendapatkan tanah dasar tambak atau kolam yang optimum untuk budidaya ikan dan udang. Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah. Pada umumnya, bukan karena tanah kekurangan unsur kalsium, tetapi karena tanah terlalu asam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti fosfor mudah diserap tanaman dan keracunan aluminium dapat dihindari. Pengapuran menurut Umari dan kawan-kawan tahun 2017. Pengapuran merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kestabilan dan keasaman tanah dan air. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah masam dapat meningkatkan pH pada tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, dan sebagai buffer di pertanian. Kapur biasanya digunakan untuk mengurangi keasaman tanah, yaitu kurang selesai. Langkah selanjutnya adalah pemupukan. Sebaiknya gunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar. Apabila dirasa kurang, bisa ditambahkan pupuk kimia atau penyubur tanah lainnya. Pupuk organik mutlak diperlukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pupuk organik akan merangsang aktivitas kehidupan dalam tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik merupakan surga bagi berbagai macam organisme untuk berkembang biak di dalamnya. Organisme tersebut nantinya akan bermanfaat sebagai pakan alami untuk Nugroho tahun 2012. Pemupukan merupakan pemberian bahan yang dimaksudkan untuk menyediakan hara. Pemupukan baik menggunakan pupuk organik maupun pupuk anorganik dilakukan untuk meningkatkan pakan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pertumbuhan ikan. Pupuk juga dapat digunakan untuk meningkatkan pH sehingga meningkatkan kandungan nutrien dalam air. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat pengapuran dan pemupukan. Alat pertama yang digunakan adalah akuarium, yang kedua adalah skop, yang ketiga adalah ember. Adapun bahan yang digunakan adalah yang pertama tanah, yang kedua kapur pertanian atau CaCO3, yang ketiga urea, yang keempat TSP, dan yang terakhir adalah saponin. Cara kerja pengapuran dan pemupukan. Cara yang pertama, kita bisa masukkan tanah dengan ketebalan kurang lebih 10 cm. Lalu cara yang kedua, balik dan jemur tanah selama 3-5 hari. Lalu cara yang ketiga, masukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari. Lalu cara yang keempat, keluarkan air selama 1 hari, lalu ukur pH-nya. Lalu cara yang kelima, berikan kapur pertanian CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Lalu cara yang keenam, keringkan selama 2-3 hari, kemudian dipadatkan. Lalu cara yang ketujuh, berikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 7 cm. Lalu cara yang kedelapan, tambahkan pupuk urea sebanyak 50-70 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar. Sebarkan secara merata ke seluruh tanah. Lalu cara yang kesembilan, lakukan pemupukan tiap 2 minggu sekali. Lalu cara yang ke-10, berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau menyesuaikan dengan lebar kolam. Lalu yang ke-11, tambahkan air hingga ketinggian 1,2 meter. Adapun pengaruh pengapuran dan pemupukan. Pengapuran sangat mempengaruhi kemasaman yang disebabkan oleh kapur yang mengandung senyawa kalsium yang mampu menghasilkan
dari pemasaman tanah. Ini juga pembukaan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan pakan alami dan unsur hara bagi fitoplankton yang disebabkan senyawa nitrat dan fosfor yang mempengaruhi pada ketersediaan unsur hara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Terima kasih.